Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwakan Zainab Prasetya. Di video kali ini saya akan membahas tentang networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Definisi networking model: sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Ini adalah gambar before after networking model. Di sini ada application, encryption, address of the server, sending message, checking for errors, the wire. Nah, di sini kurang beratur ya karena belum mengenal networking model. Nah, sedangkan jika sudah mengenal networking model, di sini sudah tersusun rapi dari mulai application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu yang pertama ada networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Selanjutnya ada TCP/IP model, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat dengan US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja TCP/IP: yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route mana paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, di sini ada layer-layer dari TCP sama OSI. Nah, di sini ada TCP 5 layer, ada yang 4 layer. Nah, di sini sebenarnya TCP/IP dan OSI ini sama saja, cuman TCP/IP ini menggabungkan beberapa bagian layer seperti ini. 3 layer seperti ini disatukan jadi satu. Di sini kan ada TCP/IP 4 layer sama 5 layer. Sebenarnya tuh ini tuh sama aja, cuman yang paling sering digunakan itu yang 5 layer. Nah, jadi TCP/IP maupun OSI model itu ada tahapannya. Di sini yang pertama OSI physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Nah, di TCP/IP 4 layer ini di sini ada link.
yang menggabungkan data link dan fisikal. Jadi ini ada dua layer ini digabungkan menjadi satu layer. Nah, ada network yang menjadi internet. Di sini ada transfer yang tetap sama. Nah, di sini ada 3 layer yang disatukan menjadi application. Jadi ini hanya 4 layer saja. Sementara itu di sini ada TCP/IP 5 layer. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link. Nah, di sini data link dan physical tidak disatukan. Yang ketiga ada network, yang keempat ada transport. Nah, yang kelima sama saja application. Nah, karena TCP/IP 5 layer ini sering digunakan, jadi kita akan bahas TCP/IP 5 layer saja. Nah, selanjutnya struktur TCP/IP model. Yang pertama ada application layer, lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada protokol HTTP, FTP, SMTP dan lainnya. Nah, di sini ada TCP atau IP application layer. Yang pertama ada user. Di sini user untuk mengetik alamat website atau URL. Yang kedua di sini ada browser mengirimkan permintaan atau HTTP request. Nah, yang ketiga ada web server menerima permintaan dan mengirimkan balasan berisi halaman atau HTTP respon. Nah, yang keempat browser memiliki data yang menampilkan menjadi halaman web atau web page yang bisa dilihat oleh user. Intinya, user minta ke browser kirimkan pesan ke server, lalu server balas ke browser untuk tujuan hasilnya. Nah, selanjutnya TCP atau IP model. Yang pertama ada transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Struktur TCP atau IP model. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak yang sehingga butuh waktu yang lebih lama. Struktur TCP/IP model. Yang pertama ada UDP, User Data Program Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda mengenal atau nomor urut. Tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih fokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan nosi model. Dengan fungsi utama, yang pertama ada menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik untuk jaringan. Nah, di sini ada gambar sebuah topologi. Nah, di sini ada beberapa router yang terhubung ke beberapa PC. Nah, di sini ada routing itu adalah untuk menghubungkan antar PC. Nah, cara menghubungkannya juga melalui jalur yang tercepat. Misalnya dari PC 0 ini ke router
ke switch 0, ke router 1, router 2, router 5, router 6, switch 1, dan PC 1. Nah, jadi kegunaan network layer ini adalah untuk menentukan jalur tercepat dan juga efisien untuk mengirimkan data. Nah, selanjutnya ada data link dan physical layer. Data link mengidentifikasi protokol yang membutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error determination hanya mendeteksi error tanpa remove. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembuka bungkusan paket yang diterima dari pengiriman decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Nah, di sini ada gambar contoh encapsulation dan decapsulation. Nah, sebelum mengirim paket data ini akan menjadi bagian-bagian kecil di setiap layernya, mulai dari application layer, transport layer, networking layer, data link layer, physical layer. Nah, dari physical layer ini akan mendefinisikan menjadi sebuah angka, yaitu angka 0. Nah, dari physical layer ini mengirimkan paket data penerima. Nah, akan melakukan proses decapsulation atau pembukaan data. Jadi data-data yang tadi sudah dipecah menjadi kecil dan dibungkus akan dibuka kembali dan didefinisikan sesuai layernya, mulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada sender dan receiver. Sender adalah pengirim dan receiver adalah penerima. Nah, pengirim mengirimkan data ke layer application. Nah, lalu dari layer application ini menjadi layer transport. Nah, data ini memasukkan header TCP karena memasuki layer transport. Nah, masuk lagi ke layer network. Nah, si data TCP ini menambahkan IP karena masuk ke layer network. Selanjutnya ada masuk ke layer data link. Nah, seperti tadi ada TCP dan IP, menambahkan data link karena sudah memasuki layer dan data link. Nah, selanjutnya ada physical layer. Physical layer itu berarti cara menghubungkannya lah. Jadi fisiknya, data dikirimnya melalui contohnya seperti kabel. Nah, dari pengirim ini mulai lagi seperti tadi, dari physical layer masuk ke data link. Prosesnya agak berbeda. Dari data link ini akan masuk ke network, akan masuk ke layer network. Nah, di layer network ini header data link tadi akan dihapus karena sudah berpindah ke layer network. Nah, ketika lanjut jika sudah masuk ke transport, si header IP tadi pasti bakal dihapus karena sudah memasuki layer transport. Nah, selanjutnya adalah layer application. Nah, di layer application ini header TCP akan dibuang dan hanya menyisakan data. Nah, selanjutnya ada nama pesan pada TCP IP. Ada segmen, paket, dan frame. Nah, segmen terdiri dari data TCP, paket terdiri dari data dan IP. Lalu pada frame ada LH dan LT.
Nah, mungkin sekian saja pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.